Assalamualaikum, semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Bab 78-79. Maafkan aku istriku. Setelah kedatangan dua adik Renata, proses pemakaman pun akhirnya dilaksanakan. Kedua adik Renata mengantarkan jenazah ibunya ke peristirahatan terakhir. Meskipun berat menerima, tapi semuanya sudah takdir. Siapapun tidak bisa menolak takdir yang sudah digariskan Tuhan. Bima menatap kedua adik ipar yang baru kali ini dilihatnya itu. Rasa bersalah dan penyesalan menyelinap dalam hatinya. Maafkan aku. Setelah proses pemakaman selesai, mereka semua kembali ke rumah dan setelah beristirahat sebentar juga mengisi perut mereka. Meskipun Rangga dan Damar tidak mau, tetapi Bima memaksa mereka untuk makan. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai rumah sakit. Mereka berjalan beriringan menuju kamar rawat inap Renata. Perempuan yang bahkan sudah setahun ini tidak pernah mereka lihat. Mbak Renata. Mereka berdua berucap bersamaan saat melihat keadaan kakaknya yang terbaring di atas ranjang dengan kedua mata terpejam. Renata baru saja setelah selesai makan dan minum obat. Dokter Devan juga baru saja selesai memeriksa Renata. Sementara Aldrian pulang terlebih dahulu karena ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Pria itu duduk di sofa, membiarkan kedua pemuda itu mendekati Renata dan menumpahkan segala perasaan mereka berdua. Devan menatap Bima yang saat ini sedang menatap kedua adik iparnya yang sedang menangis di depan Renata. Apa proses pemakamannya berjalan lancar? Bima mengangguk sebagai jawaban. Bagaimana keadaan Renata? Bima menatap Devan dengan wajah serius. Renata harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Luka yang dideritanya sangat serius. Terutama luka di bagian P1 tunggang yang menyebabkan dia kegogoran. Bima mengusap wajahnya kasar. Rasa penyesalan kembali menyelinap di hatinya. Seandainya saja aku bisa mengulang waktu. Devan menghembuskan napas panjang. Sebaiknya kau jangan menemuinya terlebih dahulu, Bim. Devan menatap Bima yang terlihat kaget. Bagaimana mungkin aku tidak menemuinya, Dev? Aku bahkan belum sempat meminta maaf padanya. Renata tidak ingin bertemu denganmu. Aku akan tetap menemui istriku dan meminta maaf padanya atas semua kesalahan yang aku perbuat. Bima menatap Devan dengan yakin. Sementara Devan kembali menghela napas. Aldrian benar, tidak akan mudah membujuk laki-laki keras kepala di hadapannya itu. Semua ini demi kebaikan Renata, Bim. Kenapa kau tidak mengerti? Renata tidak akan pernah tahu kalau aku berusaha meminta maaf padanya. Tapi kedatangan kamu akan mempersulit Renata, Bim. Aku hanya ingin menemui dia dan memberikan dukungan padanya agar dia bisa melewati semuanya. Aku ingin dia tahu kalau aku selalu ada untuknya, dan aku ingin dia tahu kalau aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi padanya, jelas Bima panjang lebar. Aku sangat menyesal, Dev. Aku benar-benar menyesal karena sudah menyebabkan semua ini terjadi pada Renata. Bima kembali menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Pria itu menangisi semua yang telah terjadi karena ulahnya. Bima sadar, tidak akan mudah bagi Renata untuk memaafkannya. Namun, Bima akan berusaha meskipun ia harus berlutut di depan Renata agar perempuan itu memaafkannya. Devan menatap Bima, kemudian pandangannya beralih pada kedua adik Renata yang masih menatap kakaknya dengan wajah penuh kesedihan. Setelah kehilangan ibunya, mereka berdua harus melihat kenyataan kalau sang kakak terbaring tak berdaya akibat kecelakaan yang menimpanya. Terserah kamu saja, Bim. Aku sudah memperingatkanmu. Seandainya terjadi sesuatu pada Renata, kamu sendiri yang menanggungnya.
Apa maksudmu? Renata butuh ketenangan agar dia tidak stres saat menjalani pemeriksaan. Seharusnya kamu mengerti, Bim. Renata adalah istriku, aku berhak menemani dan mendampinginya. Istri. Giliran sekarang kau menganggapnya sebagai istri. Dev. Bima, saat ini aku adalah dokter yang akan menangani Renata sampai dia sembuh. Aku tidak akan membiarkan sesuatu yang membahayakan terjadi pada pasienku. Devan menatap Bima dengan tajam. Rasanya, ia ingin sekali menghajar pria kepala batu itu. Renata sangat tidak ingin bertemu denganmu. Kehadiranmu hanya akan membuatnya semakin. Devan menghentikan ucapannya saat pintu kamar tiba-tiba terbuka. Sayang, ternyata kamu di sini. Kenapa kamu tidak menemuiku sama sekali? Memangnya kamu tidak ingin melihat anak kita? Bab 79. Devan dan Bima menatap ke arah pintu. Seorang perempuan menggunakan kursi roda dengan wajah pucat masuk ke dalam ruangan. Di belakangnya berdiri sepasang suami istri yang kini menatap Bima dengan tajam. Sinta, kenapa kau ke sini? Bima menatap perempuan yang saat ini masih sah menjadi istrinya itu dengan penuh kebencian. Sayang. Melihat amarah di kedua mata Bima membuat nyali Sinta menciut. Bima, kenapa kau bersikap seperti itu pada istrimu? Laki-laki parubaya itu menatap tajam ke arah menantunya. Istri. Istri macam apa yang di belakang suaminya justru memelihara gig 0L0 untuk memo 4 skannya. Bima berteriak seiring rasa sakit yang menekan hatinya. Apalagi, saat mendengar sendiri pengakuan Panji kalau dia dan Sinta, bahkan sudah berhubungan dari semenjak Panji masih SMA. Benar-benar menjijikkan. Padahal, selama berhubungan dengan Sinta, Bima hanya menyentuh perempuan itu. Dia selalu setia dan tak pernah sekalipun berniat mengkhianati Sinta, bahkan ketika dirinya sudah menikah dengan Renata pun ia lebih memilih Sinta untuk menjadi istrinya. Namun, perempuan itu sungguh keterlaluan. Bagaimana bisa dia bom 4-in di 4 tasran, yang dengan 2 orang pria sekaligus? Benar kata Aldrian, kalau Sinta tidaklah lebih dari seorang perempuan, XX. Mendengar jawaban menantunya, Haris berteriak marah. Apa maksudmu, Bima? Papa tanyakan saja pada putri Papa, apa yang dia lakukan selama ini di belakangku. Suara Bima tidak kalah meninggi. Baru kali ini ia berani berteriak di depan mertuanya. Bisakah kalian tidak ribut di sini? Di sini ada pasien yang sedang beristirahat. Devan yang sedari tadi diam sangat kesal melihat tingkah orang-orang arogan di depannya itu. Kamu salah paham, sayang. Aku dan Panji tidak ada hubungan apa-apa. Aku hanya pergi kalian dari sini. Devan mulai tersulut emosi karena orang-orang itu seolah tidak mendengar ucapannya. Bima, bawa mereka keluar dari sini, atau aku akan menyuruh penjaga keamanan menyeretnya kalian. Kamu, Wilda menghentikan ucapannya saat melihat pria yang kini berdiri di depannya. Kamu, Devan Anggara, pergi kalian dari sini. Kalian mengganggu pasienku. Ucap Devan penuh penekanan tanpa memedulikan ucapan Wilda. Kamu sangat arogan untuk seorang dokter. Aku akan melaporkanmu pada pihak rumah sakit kalau kamu sudah bersikap tidak sopan. Haris menatap tajam ke arah Devan. Cepat bawa mereka pergi, Bima. Bila perlu, bawa mereka keluar dari rumah sakit ini. Devan yang mulai terbakar emosi menatap Bima dengan penuh amarah. Pria bedo itu, tidak bisakah sekali saja dia tidak membuat orang kesal? Brengsek. Devan menatap satu persatu orang-orang di depannya, kemudian pandangannya beralih pada Renata yang ternyata sudah terbangun.
Kedua netra perempuan itu menatap penuh amarah pada orang-orang itu. Termasuk pada Bima. Laki-laki penyebab semua penderitaannya. Mbak Rena, berarti selama ini kamu tidak bahagia dengan pernikahanmu. Rangga yang melihat kejadian tadi dari awal sampai akhir, mencoba mencerna kalimat demi kalimat yang keluar dari B1 bir pria yang mereka ketahui sebagai kakak iparnya. Bima menyebut perempuan itu istri. Jadi, selama ini kakak tercintanya itu menikah dengan orang yang sudah punya istri. Tidak. Mbak Renata bukanlah perempuan seperti itu. Dia tidak mungkin merebut suami orang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku menikah dengan dia sebelum pria BR3 ngesek itu menikah dengan perempuan lain. Kau jangan berpikiran macam-macam. Suara Renata terdengar lirih. Iya Mas Rangga, aku yakin, Mbak Renata kita bukanlah pel 4 kor, tapi wanita itulah yang sudah menghancurkan pernikahan Mbak Renata. Damar menatap orang-orang yang masih berdiri di depan pintu kamar itu. Bisakah kalian usir mereka dari sini? Renata menatap kedua adiknya bergantian. Rangga beranjak dari depan Renata. Bisakah kalian semua pergi dari sini? Kakakku sangat terganggu dengan kehadiran kalian di sini. Rangga menatap orang-orang itu satu persatu, termasuk Bima dan perempuan yang kini duduk di kursi roda dan menatapnya dengan tatapan tak terbaca. Siapa pria ini? Dia terlihat begitu mempesona. Pergi. Rangga sudah mengepalkan tangannya. Pria itu bahkan tidak peduli saat melihat tatapan marah dari Haris dan Wilda. Kau juga keluar. Rangga menatap Bima yang tampak terkejut. Rangga, aku ingin menemani Ren. Mbak Renata tidak ingin bertemu denganmu. Sebaiknya kau selesaikan saja masalahmu dengan mereka. Rangga. Rangga mendorong tubuh kakak iparnya itu keluar ruangan menyusul orang-orang itu. Orang-orang yang ia yakini telah menyebabkan kakaknya menderita.